dengan kita di Bisik Seputar BK. Bincang asik seputar BK. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang dimana beliau adalah seorang yang aktif dalam mengikuti organisasi. Saat ini tentunya kita perlu pengalaman ya dalam berorganisasi, yang dimana itu kita mendapatkannya di mana saja, tidak harus di kampus. Dalam kegiatan apapun kita harus pasti mengikuti organisasi tersebut. Nah, untuk itu di episode kali ini kita akan membahas tentang jadi produktif tanpa burnout. Nah, di sini sudah ada narasumber kita. Halo Kak Angel. Hai, selamat malam. Selamat malam Kak. Gimana nih Kak kabarnya untuk hari ini? Baik, hari ini baik. Baik, buruk, mesti diterima. Tapi hari ini so far so good. Ya, betul. Baik sekali. Puji Tuhan, alhamdulillah dengan kondisi yang baik kita bisa berkumpul di sini ya Kak ya. Nah, di sini kita dan teman-teman penasaran sekali nih tentang Kakak. Mungkin Kakak di sini bisa bercerita sedikit nih tentang Kakak dan kesibukannya Kakak tuh sekarang apain sih? Kerja apa? Oke. Terima kasih karena saya diajak di podcast yang menarik ini ya, seputar BK, bisik-bisik ya. BK biasanya open, ini bisik-bisik. Oke. Saya saat ini domisili di Solo. Saya aktif bekerja di bidang pendidikan. Saya ada di kantor pengembangan sebuah yayasan pendidikan, di mana saya menangani terkait dengan pendidikan-pendidikan dari anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, kejuruan, sampai dengan pendidikan tinggi. Saya ada di divisi layanan dan mutu pendidikan. Jadi ngurusin kurikulum, ngurusin bapak ibu guru, dosen, beserta didik gitu. Kira-kira Kakak itu sudah berapa lama dalam bidang tersebut Kak? Kalau bicara soal kapan saya ada di bidang pendidikan, sebenarnya sudah lama sekali ya. Jadi sejak saya kuliah itu saya sudah bekerja sambil mengajar sejak 2015, kemudian sekarang di Solo sejak 2017. Jadi di dunia pendidikan kurang lebih sudah 10 tahun ya. Setelah lulus langsung. Iya. Cukup lama sekali ya Kak ya, bekerja selama 10 tahun di bidang pendidikan, di mana udah mengalami perubahan kurikulum yang sangat banyak sekali ya. Mungkin tidak hanya kurikulum ya, terus juga Menteri Pendidikan yang selalu yang berubah-berubah gitu kan, yang kadang sangat memuji. Iya, betul. Ini buat kita ingin mengingatkan nih buat teman-teman yang mungkin penasaran banget nih buat topik kali ini, kalian bisa nih mengikuti video ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Ingat, di sini nanti ada beberapa informasi yang menarik nih. Kakak ini merupakan salah satu alumni dari UKSW dan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Mungkin Kakak nih bisa bercerita sedikit tentang pengalamannya Kakak selama berkuliah, kegiatan apa aja sih yang Kakak pernah ikutin? Mungkin dari organisasi, mungkin dari kepanitiaan, mungkin bisa KBM juga, mungkin Kakak bisa bercerita nih di sini. Oke.
Kuliah di UKSW itu salah satu kuliah, karena kuliahnya saya di dua universitas sekarang, S1, S2-nya di UKSW, ini sedang mengambil S3 di UNY. Tetapi kalau ditanya kesan di UKSW membawa pengalaman yang sangat banyak untuk saya. Jadi sejak kuliah saya memang langsung masuk organisasi himpunan mahasiswa ya, HMP kalau nggak salah. Kemudian karena saya kuliah sambil bekerja, sehingga saya sedikit ambis untuk saya harus segera menyelesaikan kuliah dengan cepat. Jadi kalau dicek itu saya kuliah selesai 3,5 tahun waktu itu. Kemudian saat itu saya memang optimisasi waktu yang saya punya. Jadi pulang kuliah, nanti organisasi. Habis itu nanti kerja lagi. Jadi saya optimalkan sehingga kalau ditanya kuliah main nggak, mainnya di kampus gitu. Dengan berorganisasi ada HMP, ada SMF, kemudian di luar pun saya juga organisasi di gereja, kemudian sempat juga jadi beberapa kali asdos di beberapa dosen juga, sehingga UKSW baik di S1 maupun S2 itu memberikan pengalaman berharga yang saat ini pun menurut saya itu bisa saya bawa sampai di dunia kerja. Jadi bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage sebuah kondisi, kegiatan, semuanya berjalan dengan baik, lancar. Dan saat ini lebih enjoy karena dapat pengalaman di UKS gitu. Pengalaman yang cukup banyak ya. Iya sekali. Iya. Kerja sambil kuliah tuh bukan hal yang mudah. Itu membagi waktu untuk belajar dan untuk mungkin kalau ada TAS atau TTS dari para dosen itu kan juga butuh waktu belajar yang cukup panjang nih. Dengan kesibukan kakak yang kakak jalani selama perkuliahan itu, kira-kira gimana sih kak caranya kakak itu mengatur waktunya supaya optimal gitu? Tadi kakak sudah menyinggung sedikit, tapi mungkin kakak bisa menceritakan bagaimana strategi kakak untuk mengatur waktu tersebut. Oke. Mengatur waktu, satu, saya upayakan segala sesuatu itu tidak terlambat, artinya satu diprioritaskan, semua sudah ada jadwalnya. Kalau dulu waktu kuliah itu semua udah terjadwalkan. Kita tahu bahwa kuliah itu jam 7, oh nanti meeting SMF jam sekian, oh nanti ada latihan lektor di gereja jam sekian, harus kerja pulang jam berapa, begitu. Sehingga kalau saya prioritaskan terlebih dahulu sejak dulu sama sekarang adalah saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kenali dulu apa yang mau kita lakukan. Kenali kegiatan kita, kenali kemampuan kita, kenali batas diri kita. Artinya kita mampu enggak untuk melakukan hal-hal itu, begitu. Yang pertama, dan yang selalu saya lakukan kalau dulu mungkin saya tulis kegiatannya apa saja. Tapi kalau sekarang teman-teman bisa, ya kita udah punya handphone ya, di situ ada Google Calendar yang bisa kita remind kapanpun untuk kita minta tolong. Jadi nggak perlu minta tolong orang lain. Untuk hari ini aja saya diingatkan sudah sejak kemarin oleh Google. Yuk, di sini ada podcast habis ini. Oh, ini ada kegiatan ini. Jadi menurut saya you have to know apa yang harus kamu lakukan. Juga dibuat juga to-do list-nya apa. Jadi tidak menunggu, harus diingatkan, tidak menunggu. Tiap orang beda-beda ya, karena kebutuhannya berbeda. Yang apa yang saya sampaikan belum tentu cocok untuk orang lain. Tapi kalau saya waktu itu menulis, saya suka sekali jurnal, bikin jurnal. Bahkan kalau kerja hari ini sampai bulan Mei depan udah tahu apa yang harus dikerjakan. Udah dijadwalkan. Berarti kakaknya suka membuat to-do list, udah setiap kegiatan yang dilakukan itu di list. Dalam skala prioritasnya. Iya betul. Setidaknya teman-teman tahu apa yang mesti kalian lakukan gitu. Jadi kita tahu misalnya ya, teman-teman yang lakukan hari ini pasti teman-teman ada timelinenya kan. Hari ini apa ngapain gitu.
semoga itu nggak hanya ketika teman-teman punya satu tugas, tapi seperti oke, bangun tidur, aku hari Minggu mau bangun siang, it's okay, nggak apa-apa. Senin aku mau bangun jam 5 juga nggak apa-apa. Itu tapi setidaknya kamu kenal sama diri kamu sendiri, terus kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu mampu melakukannya. Itu sih sesederhana itu. Jadi di padatnya jadwalnya kakak dulu tetap masih ada waktu me time ya kak ya buat istirahat. Oh tentu, iya. Itu penting banget loh. Bangun tidur sekarang coba kalian aktivitasnya banyak banget gitu ya. Terus ada yang cuma aku tidur 2 jam doang. Lah, tapi 2 jam kalian ngapain? Kenapa sampai tidur hanya 2 jam? Begitu. Kalau diusahakan, aku ini nggak teoritis ya, cuman tidur itu sangat membantu. Tidur cukup ya. Tidur cukup sangat membantu produktivitas kalian juga. Karena sekarang kita nggak bisa tidur siang. Malam udah jam 11, habis jam 11 maybe beberapa teman-teman nonton drakor. Saya tuh takut sekali nonton drakor, takut nggak bisa berhenti. Iya. Saya nggak berani nonton drakor. Itu batas diri saya ya. Sedangkan kalau teman-teman mampu ya monggo, it's okay. Gitu. Bener sih, bener sekali yang dibicarakan oleh kakak. Memang kita tuh di jadwal yang padat seperti ini, terutama mungkin buat kita teman-teman yang sedang mengerjakan TA, mungkin juga sangat penting waktu istirahat, atau mungkin orang-orang yang sedang mempersiapkan karir ke depannya tuh kayak mungkin tuh mereka sudah kayak aku besok mau kemana ya, tapi dengan mereka schedule yang sedikit berantakan. Iya, karena perlu diketahui bahwa kalau hari ini dengan besok itu sudah beda. Bahkan teman-teman habis ini lulus, terus mau ngapain? Harus sudah tahu. Menurut saya harus sudah tahu. Karena kalau baru lulus kalian baru tahu mau apa, it's too late, terlalu terlambat. Karena kalau BK tentu pengennya jadi guru BK atau jadi dosen BK atau jadi expertnya di BK seperti Prof. Lobby misalnya gitu ya. Tetapi di dunia lain atau di bidang lain itu mesti sadar bahwa 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan bisa jadi yang kita cita-citakan pekerjaan itu udah nggak ada. Ya, betul. Ya, itu contohnya misalnya yang 2030 kita diprediksi desainer sudah hilang gitu ya, sudah digantikan oleh AI misalnya. So paling penting adalah kita kenali diri kita, batas kemampuannya sampai mana, terus yang kita lakukan saat ini tuh sudah sesuai nggak sama tujuan kita. Dulu di S1 saya juga sebelum lulus sudah dapat kerja. S2 sampai nggak mau wisuda, cukup yudisium karena sudah bekerja, sehingga wisuda untuk saya untuk teman-teman juga bermakna, tapi bukan berarti tidak bermakna ya. Tapi saya lebih saya udah bekerja, ya udah. Akhirnya ketika teman-teman bisa memprioritaskan, membuat skala prioritas, jadi kenali batasan diri kalian, buat prioritas. Kemudian setelah buat prioritas, apa yang harus dilakukan untuk mencapai prioritas ini? Konkret ya, nggak yang ngawang ya. Kalau yang ngawang ya, aduh, yang konkret. Oke, berarti kakak mengikuti kegiatan kampus itu sangat banyak manfaatnya. Nah, teman-teman pasti di rumah tidak tahu manfaat kita mengikuti organisasi. Mungkin kakak bisa ceritakan manfaatnya di dunia kerja kakak sekarang pada saat mengikuti kegiatan kampus. Oke, kegiatan organisasi menurut saya pribadi karena sejak SMP, SMA, kemudian diperkuat di kampus UKSW itu saya merasa bahwa kepercayaan diri, menjadi leading sektor, kemudian dalam mengambil keputusan tidak harus mengambil keputusan besar, at least keputusan untuk kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita. Keputusan itu bukan sesuatu aku mau kebijakan ini, aku mau memutuskan ini atau kegiatan ini, enggak. Keputusan besarnya adalah Anda mau bangun sekarang apa nanti, bangun tidur, sesimpel. Jadi yang paling sangat bermanfaat adalah kita diajari untuk independen,
berani ngambil keputusan. Kalau saya paling kuat adalah kalau benar tuh saya nggak takut gitu aja. Kalau benar mau di organisasi manapun benar, saya tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, jujur, kemudian lebih kepada keteraturan, sehingga di organisasi itu lika-likunya banyak. Organisasi itu bisa mengajari kita baik, bisa mengajari kita juga buruk ya. Tapi yang diambil untuk pelajaran di organisasi yang saya ajari dapat dari PSW adalah yang paling melekat di saya adalah dalam pengambilan keputusan. Berarti banyak banget ya Kak ya manfaat-manfaat yang bisa kita ambil melalui kita mengikuti organisasi. Karena kan untuk sekarang ini ya kan banyak banget nih anak-anak yang mungkin masih ragu untuk mengikuti sebuah organisasi. Mungkin karena yang sekarang mungkin masih terkenal toksik ya di dalam organisasi itu. Toksik dalam pertemanan, mungkin di dalam satu organisasi ada circle-circle tertentu itu mungkin tetap masih ada ya. Nah, itu mungkin salah satu hambatan anak-anak zaman sekarang yang aku malas lah ikut organisasi A, B, C. Bukan hanya di kampus saja ya, itu juga berlaku buat di berbagai jenjang pendidikan, baik mulai dari SMP maupun SMA. Menurut Kakak untuk menanggapi hal yang seperti itu apa sih? Iya, untuk kita tahu bahwa seperti saya sampaikan bahwa organisasi itu bisa punya good impact atau bad impact untuk kita ya. Berkaitan dengan circle ya, circle ya. Di dunia tanpa organisasi kita punya circle, artinya orang berkelompok yang tentunya kita sadari bahwa organisasi tidak sempurna, tidak ada organisasi yang sempurna begitu. Itu dulu, sehingga untuk masuk ke organisasi jangan berpikir bahwa kita sampai organisasi ini dengan berorganisasi saya tambah bahagia, saya tambah teman, belum tentu. Tetapi di organisasi kita belajarnya adalah experience-nya, pengalamannya, kemudian kita cari tahu apa sih yang sebenarnya kita cari di organisasi. Kalau yang kita cari pertemanan tidak perlu masuk organisasi, tetapi kalau kita cari relasi boleh masuk organisasi. Tetapi sebenarnya tujuan kita berorganisasi itu supaya kita tahu bagaimana cara merencanakan, bagaimana cara kita organizing, bagaimana cara kita equating, kemudian controlling. Poinnya ke sana. Jadi organisasi itu mengajarkan kita untuk kita bisa mengelola gitu. Kalau menemui orang-orang yang circle ataupun orang yang dalam tanda kutip toxic ya, saya nggak ngerti definisi toxic di organisasi sebenarnya apa. Yang paling penting begini, di organisasi tidak semua bisa kita kendalikan. Ada part-part yang itu di luar kendali kita, dan ya udah itu nggak apa-apa gitu. Itu part kamu gitu. Aku nggak bisa untuk memaksakan kehendakku di kehendak forum misalnya. Jadi ada hal-hal di luar kendali kita yang harus kita terima. Poinnya itu di organisasi. Tidak bisa di organisasi itu juga semuanya harus mau apa itu mau kita, nggak bisa gitu. Tetapi poinnya yang tadi saya sampaikan di organisasi, apalagi di kampus, teman-teman bisa manfaatkan pengalamannya, karena itu bisa dibawa sampai teman-teman kerja gitu ya. Pengalaman yang jelek-jelek, mohon maaf ya, misalnya bikin LPG kemudian nggak jujur, itu waktu itu saya lumayan tentang itu, karena saya nggak pas, karena pertanggungjawaban kita tidak ke organisasi. Kalau saya itu kan juga ya, saya takut. Jadi poinnya kalau ada yang toksik ya udah, kalau kita bisa kontribusi untuk menghilangkan toksik itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak bisa dan kita tidak bisa mengendalikan, ya udah kita on the track aja. Jadi sekali lagi ya, future needs experience, artinya masa depan itu butuh pengalaman, yang salah satunya bisa kita dapat dari berorganisasi.
Benar sekali Kak, dengan organisasi itu kita berdua pun juga banyak pengalaman ya di dalam organisasi gitu. Maksudnya banyak pengalaman lah ini dari nilai-nilai kebersamaannya, yang sisi positifnya juga ada, yang sisi negatifnya pun juga ada, tapi kita Iya. mengambil sisi positifnya di dalam berorganisasi. Kalian juga akan mengenal banyak orang kan di organisasi. Yes, bener. Iya. Jadi di organisasi ketika ketuanya A ini, kemudian kepala divisi ketuanya ini, kalian tahu bahwa gaya kepemimpinan mereka pun beda, dan it's okay. Di dunia nyata pun dinamika itu selalu ada, termasuk dalam berorganisasi. Apalagi di mahasiswa, mumpung kalian mahasiswa, organisasi buat yang sebaik-baiknya dan se-fun-funnya gitu. Karena organisasi ini tempat kalian belajar, tidak membawa kerugian besar begitu apabila ada kesalahan. Tetapi kalau keuntungannya besar, beda kalau udah di dunia kerja, kalian patah di organisasi, bisa kehilangan pekerjaan. Berarti dalam berorganisasi itu kita belajar bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita itu bisa membangun kepercayaan diri, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Gitu. Salah satu pengalaman yang sangat bermakna dalam organisasi yaitu soal ketepatan waktu. Itu sangat-sangat on time. Meskipun kadang juga sesekali juga jangkaret ya, tapi lebih sering ke manajemen waktunya dan ke on time-nya itu yang sangat-sangat kita dapatkan dari organisasi. Jangan tolerir ngaret. Jadi jangan tolerir. Iya, jadi dalam kondisi apapun, saya selalu bilang dengan tim kami bahwa kalau jam 7, saya selalu berusaha orang lain tidak menunggu. Tapi kalau bisa saya yang menunggu. Karena saya tahu rasanya kalau menunggu dan terlalu lama, sehingga saya upayakan, misalnya kayak organisasi, oke, rapat jam 12 baru mulai jam 1. Kalau menurut saya itu sangat tidak oke, karena berarti organisasinya sudah tidak oke, tidak sehat di waktu yang simpel gitu. Dengan tadi Kakak udah banyak sharing nih dengan padatnya kegiatan ya Kak ya, dan mungkin banyaknya rintangan-rintangannya nih. Mungkin Kakak bisa nih memberikan tips sedikit aja, kalau bisa banyak ya Kak ya, buat teman-teman nih yang mungkin sedang mengikuti organisasi, yang mungkin saat ini sedang stres-stresnya untuk programnya mereka, mungkin selain untuk adik-adik kita yang sedang mengikuti organisasi, mungkin untuk kita juga nih yang sedang mempersiapkan karirnya nih, mungkin kasih tips sedikit dong Kak, biar kita tuh nggak burnout, biar kita tuh nggak kelelahan dalam mental dan fisiknya gitu. Oke. Berat ya pertanyaannya, karena untuk nggak stres itu belum ada indikator yang bisa berhasil untuk membuat betul-betul nggak stres 100% gitu. Kadang bahagia aja bisa bersama dengan stres, cuman kalau kita spesifikkan di dalam organisasi ya, kemudian teman-teman ini kuliah nih, kemudian teman-teman ikut organisasi, selalu sadari yang teman-teman saat ini sedang tempuh. Artinya, aku mahasiswa, oke, aku mahasiswa, tapi aku juga anggota senat. Oke, aku juga anggota senat. Itu sadari dulu. Sehingga ketika teman-teman kenal apa yang teman-teman saat ini sedang lakukan, teman-teman akan beranjak ke level berikutnya. Karena aku mahasiswa, masih kuliah, aku juga ikut berorganisasi, baik di kampus maupun dimanapun itu. Oke, prioritas itu yang mana dulu nih? Gitu. Tentukan prioritas kalian setelah kalian mengenali apa yang sedang kalian lakukan. Ketika kalian sudah sadari, kenali batasan diri kalian, bikin skala prioritas. Kalau saya sampai saat ini selalu menulis, memang itu sangat membantu saya. Saya tulis. Kalau sekarang kita sudah punya ada tab, ada handphone, saya sangat mengoptimalkan handphone, nggak cuma buat WA ya,
tapi juga sebagai reminder saya, sebagai itu saya optimalkan gitu. Yang saat ini kalian lakukan setelah diprioritaskan, efisien sama efektifnya mesti diseimbangkan. Oke, kalau udah senat terus ngerjain tugas, lupa ngerjain tugasnya, senat mahasiswa tidak akan membantu Anda lulus cepat kalau tugasnya juga tidak selesai, kalau nggak dikerjakan gitu. Jadi senat ataupun himpunan mahasiswa gitu ya, pengurus organisasi seperti itu. Berikutnya adalah kalau kita memang nggak mampu, setelah sadari, kenali batasan diri kita, sudah kita kenali, bikin skala prioritas. Oh, yang ini aku bisa sendiri. Oke, yang ini bisa ya seperti saat ini kalian berdua adalah menurut saya menunjukkan bahwa saya butuh teman untuk melakukan podcast ini. Saya tidak bisa sendirian. Sehingga salah satu tugasnya adalah, oh saya butuh bantuan. Itu mesti sadar. Gitu. Ketika skala prioritasnya sudah, kita kalau nggak mampu bilang, sehingga kita bisa minta tolong, delegasikan ke orang, gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau yang saya lakukan adalah makan cukup sih. Jangan lupa jajan. Makan cukup. Karena mahasiswa sekarang tiba-tiba asam lambung dengan sangat bangganya karena sibuk banget. Hei, kalian sibuknya bagaimana sampai nggak makan? Itu tidak membanggakan ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Jadi setelah jaga kesehatan, kalian bisa balance. Sesimpel itu. Catat yang mau kalian lakukan, makan cukup, tidur cukup, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Pulang kuliah, ya pulang lah gitu. Tapi kalau kalian mau ngobrol dulu sama orang tersayang juga boleh. Artinya kamu harus tahu jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan yang harus kamu lakukan secara sadar. Poinnya itu, secara sadar. Sehingga yang kamu lakukan, tiba-tiba udah segini aja, kok belum selesai sih? Tiba-tiba aku udah TA, ternyata podcastku belum ready gitu. Yang kemarin kemana? Jadi sometimes kita ngelakuin banyak hal, ternyata kita nggak sadari, kita ternyata nothing, nggak ngelakuin apa-apa. Gitu ya. Jadi saat ini sadari batasan kita bukan orang yang wow, bisa ngelakuin semuanya, berani minta tolong juga. Dan kalau saya tulis, saya kalau ditanya juga, Angel, Januari tahun 2021 kamu ngerjain apa? Nggak ingat. Tapi kalau kita punya jurnal, saya bisa buka jurnal saya. Sehingga saya bisa ingat tahun itu saya ngelakuin apa. Sehingga hari ini udah achieve apa belum. Simple, pokoknya simple. Kalau bisa, kalau bisa dan mau ya. Iya, bener banget sih. Intinya tetap jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Terus kenalin diri sendiri dan sadarin kemampuan kita tuh bisa nggak sih melakukan hal itu. Dari semuanya ada poin satu yang ingin saya sampaikan. Jadi kamu punya rencana karir misalnya. Setelah ini saya pengen ini bla 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 bla, saya mau P3K, saya mau PPG, saya mau jadi S2 dan sebagainya. Poinnya adalah satu, atensi. Tahu nggak yang dimaksud atensi apa? Biasanya wah atensi itu perhatian. Kita ngaku punya Tuhan misalnya, kita udah ngaku punya Tuhan, tapi kita cuma ngaku doang, tapi kita nggak atensi fokus ke Tuhan. Sama, kamu mau S2 setelah lulus, kamu mau podcast ini berhasil dengan nilai nantinya A, atensi nggak di situ? Jadi di setiap kegiatan yang sudah kalian skala prioritaskan yang akan kalian catat, harus ada poin satu yaitu atensi. Karena biasanya kita punya banyak kepinginan, tapi kita nggak pay attention di situ. Fokus atensi. Kalian saat ini misalnya ada bud, ya, ada earpod. Tapi kalau nggak atensi dengan ini akan terbuka di sini dan tidak kita perhatikan. Tapi
sekali lagi, organisasi bukan satu-satunya yang akan menentukan kita. Meskipun kita punya pengalaman bagus, bahkan ketua senat sekalipun, kalau sudah di dunia nyata, yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki atensi terhadap apa yang sudah dan akan kita lakukan. Kalian besok lulus mau jadi apa? Saya tanya dulu. Desti. Kalau saya sendiri Bu, mau jadi guru BK. Nah, atensi fokus ke situ. Guru BK yang seperti apa? Atensi. Guru BK di mana? Atensi. Setelah jadi guru BK, kamu mau mengembangkan dirimu bagaimana sehingga tujuan menjadi guru BK sudah betul-betul kamu jadikan sebuah atensi khusus kamu gitu. Karena sama kalau ini tadi temannya namanya siapa? Esra Bu. Esra mau jadi apa? Setelah lulus sih rencana mau jadi trainer outbound. Jadi trainer outbound. Jadi selagi menunggu kan mau jadi PPG. Jadi kan kalau PPG kan pendaftaran di awal tahun. Sedangkan kalau target kan bulan Juli. Jadi kan masih banyak waktu untuk mengembangkan diri saya dengan cara menjadi trainer outbound. Biar apa? Biar bisa menjadi guru BK yang asik, mungkin bisa menyenangkan bagi murid-murid di sekitar. Harus atensi juga di situ. Kalian harus tahu spesifik apa yang harus kalian lakukan dan beri atensi di situ. Itu sih. Karena sulit untuk kita bisa bikin. Kita punya banyak kepengen, tapi kadang kita nggak atensi di situ. Gitu ya. Nah, itu kan tadi buat teman-teman yang sudah mengikuti tapi tidak fokus gitu. Nah, menurut Kakak bagaimana dengan teman-teman itu yang kurang berminat untuk mengikuti organisasi? Karena sesuai pengalaman kita juga melihat Kak, di mana mahasiswa sekarang itu kayak kurang gitu minatnya dalam mengikuti organisasi. Mungkin ada tips sedikit buat Kakak supaya teman-teman yang bisa mendengarkan podcast ini punya motivasi buat mengikuti organisasi, karena mungkin mereka sudah punya pikiran ya kalau di dalam organisasi itu toksik begitu. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang nggak mau masuk organisasi karena mereka punya reason tertentu, kita harus kenali dulu reasonnya. Jadi kita tidak boleh mengejudge bahwa mahasiswa tidak mau ikut organisasi itu berarti punya nilai lebih kurang dari mahasiswa yang berorganisasi. Menurut saya kita harus tahu dulu reasonnya apa. Mengapa mahasiswa ini tidak mau ikut berorganisasi? Yang kedua, kalau konkretnya ya, kita sebar kuesioner. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya mengapa mereka tidak mau ikut berorganisasi. Beberapa tahun lalu saya pernah juga sebar kuesioner tentang minat berorganisasi. Ternyata sebagai orang berorganisasi kita itu belum memberikan contoh bahwa organisasi itu semenarik itu. Kedua, ternyata dikenali oleh mahasiswa non-organisasi bahwa sering terjadinya konflik. Ketiga, kita perlu tahu juga memperkenalkan organisasi dan keunggulan-keunggulan kalau mengikuti organisasi. Jadi lebih brandingnya tentang berorganisasi itu manfaat bagusnya untuk mahasiswa apa? Karena jangan-jangan bukan mereka tidak mau, tetapi mereka belum tahu apa sih sebenarnya manfaat dan benefit yang akan mereka terima ketika mereka masuk di dalam organisasi. Yang pertama tadi paling penting adalah reason mereka, gitu ya. Karena bisa jadi anak-anak yang tidak berorganisasi di kampus mereka sudah punya organisasi di luar, gitu. Tetapi ada juga yang sama sekali memang nggak minat berorganisasi, itu betul ada sebagian orang seperti itu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menghormati mereka dan tetap menerima mereka
dan melayani mereka gitu. Artinya kamu bukan mahasiswa yang masuk ke organisasi, kamu bukan orang yang masuk ke organisasi, tetapi melalui organisasi saya di Senat ataupun di luar, kamu akan mendapatkan manfaatnya melalui kegiatan dan programnya. Itu sih poinnya. Sangat bermanfaat nih buat mungkin anak-anak yang sedang mengikuti organisasi yang kan sekarang tuh fenomena yang sekarang tuh banyaknya organisasi yang kekurangan anggota. Nah, mungkin bisa nih mereka lakukan riset-riset seperti itu. Maksudnya kenapa sih kok mereka kurang berminat untuk mengikuti organisasi? Masalahnya ada apa aja nih? Mungkin itu merupakan salah satu solusinya juga. Tak terasa kita sudah di penghujung podcast nih. Di sini kakak bisa nih mungkin memberi motivasi untuk adik-adik dan teman-teman untuk mengikuti organisasi, dan mungkin untuk kita juga nih kak yang sedang mempersiapkan karirnya, mungkin kita juga perlu motivasi nih, untuk semangat. Iya. Apa kurang semangat? Kok butuh disemangatin? Ya kurang sekali kakak, nggak ada penyemangat soalnya. Oke, berorganisasi itu keputusan teman-teman. Nanti mau ikut apa enggak, it's your choice, gitu ya. Cuman saya mau berbagi pengalaman bahwa berorganisasi itu untuk saya itu sangat membantu, gitu. Karena membuat saya semakin mandiri tentu ya, satu. Kedua, saya yang sendiri mandiri dulunya itu bisa mengambil keputusan-keputusan, baik keputusan kecil maupun keputusan yang besar, begitu. Dengan pertimbangan. Kalau berorganisasi itu kita punya kacamata banyak, gitu ya. Sehingga kalau sampai sekarang pun di dalam bekerja, di dalam saya memutuskan untuk studi lanjut lagi, kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, itu kita diajari untuk mempertimbangkan tidak dari satu POV saja. Jadi tidak satu sudut pandang. Kalau hanya dari satu sudut pandang ngeri, karena apalagi itu sudut pandang kita, pembenarannya dari kita. Poinnya adalah dari berorganisasi saya dapat pengalaman untuk saya lebih tasik dalam menghadapi dunia ini ya, pekerjaan, kemudian kalian masih TA, kemudian habis lulus, percayalah kehidupan sesungguhnya itu yang akan kalian jalani adalah setelah lulus. Kalau udah jadi mahasiswa, wah senang banget ya mahasiswa ya, setelah lulus kerja apa gitu ya. Jadi menurut saya ketika ada yang bertanya gitu, kalau orang yang sudah berorganisasi bisa menjawabnya dengan sangat, iya sudah lulus, kerja apa, sedang mencari, Anda ada tawaran. Info loker. Oke, info loker misalnya. Jadi nggak dibawa baper. Harusnya ya. Kemudian sekali lagi kayaknya lebih tertata kalau kita sering berorganisasi. Lebih tertata bukan berarti semua tertata loh ya. Itu nggak mungkin semuanya tertata dengan tertata, nggak mungkin. Sometimes juga ada trouble gitu. Jadi ketika menghadapi masalah pun kita bisa lebih oke, ini masalah harus aku selesaiin pakai cara ini gitu.
Organisasi itu pengalamannya tidak membuat kita kuat juga menghadapi masalah, tetapi setidaknya kita bisa, oke, habis ini aku harus begini karena masalah ini, gitu ya. Kursa-kursu gitu. Poinnya adalah dengan organisasi teman-teman lebih bisa mempertimbangkan beberapa hal untuk membuat sebuah keputusan. Teman-teman lebih percaya diri, teman-teman mudah bergaul juga. Menurut saya itu yang saya alami. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada waktu, teman-teman punya waktu, ingin lebih produktif ya menurut saya, gabung aja di organisasi-organisasi yang positif. Gimana kita bisa tahu organisasi itu positif adalah ketika kita di dalamnya tumbuh jadi lebih baik. Kita ada growth di situ. Yang tumbuh bukan fixed mindset ya, tapi ada pikiran-pikiran yang terbuka gitu. Gimana organisasi yang tidak baik ya, yang bikin kita makin buruk dan berkorok, bikin kita masuk ke dalam jajaran korupsi sejak dini, itu dah jelas tolong dihindari ya, tidak disukai, tidak baik, itu malah justru diajari di kampus-kampus yang menurut saya kurang pas gitu. Tetapi di UKSI semoga tidak ada ya. Sehingga saya berharap teman-teman yang mau organisasi, pilihlah organisasi yang kalian suka gitu. Jadi tidak ada ke organisasi yang harusnya yang bikin kalian terpuruk. Intinya kalau organisasi membuat keburukan, membuat kamu punya kebiasaan buruk, tinggalkan. Kalau bikin tumbuh, stay di situ dan ikutlah membangun organisasi gitu sih. Jadi ayo ikut organisasi gitu ya. Ikut organisasi yang baik ya, karena pengalaman saya Desti Esra pun mungkin beda-beda, karena sekarang banyak banget organisasi toksik, bahkan yang masuk organisasi merasa lebih tinggi. Tidak, kamu kalau masuk organisasi berarti kamu harus membuat program untuk melayani mahasiswa. Kamu bukan petinggi, kamu hanya orang yang dipercayai untuk memegang program dan kegiatan, karena kamu punya kemampuan di situ. Tidak mengartikan kamu lebih tinggi dari lainnya, tapi kamu mampu melakukan itu, punya kemampuan di situ, dan tentu buat kamu juga merasa lebih percaya diri sama diri kamu sendiri. Mungkin itu ya kesimpulannya. Saya tidak bisa menyimpulkannya, tetapi paling tidak kalian mau berorganisasi atau tidak itu pilihan kalian. Tetapi buat saya organisasi yang saya ikutin karena positif, jadi membuat saya positif juga gitu ya. Selamat mencoba, selamat berorganisasi, mencoba hal-hal baru, jangan hanya di kamar main game, tiktokan dan sebagainya. Yuk keluar dari zona nyaman. Ya udah nyaman kok suruh keluar, mau nyaman aja susah, keluarlah dari zona nyaman. Iya, realita di luar itu butuh effort keras guys gitu ya. Benar, keluar dari zona nyaman. Mungkin yang awalnya enak nih di kamar cuman dikus main HP, main laptop, ikutlah organisasi bertambah pengalaman. Selain itu juga bergabunglah dengan teman, bersosialisasilah dengan teman-teman, jangan cuma sendirian nonton film drakor di dalam kamar. Terima kasih buat kakak dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Nah, kita akan menutup ya kak ya, karena omong-omong ini udah episode terakhir. Iya. Episode terakhir di edisi karir, dan tunggu untuk edisi-edisi selanjutnya. Karena kan ada belajar juga ya kak ya, nanti kemungkinan ada yang belajar, ada yang pribadi sosial. Nah, untuk kali ini, untuk edisi karir, untuk persiapan karir merupakan episode terakhir. Terima kasih kak. Sama-sama, dadah. Dadah.